Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gesa Falugon. Hari ini adalah hari kedua kelas Financial Planning Mudah Mapan, kelas basic ya, basic kelas. Hari ini kita akan belajar kita akan belajar tentang masalah-masalah keuangan apa aja sih yang ada di Indonesia, yang mungkin teman-teman kalian sudah merasakan ya, atau ada saudara-saudara yang mengalaminya atau lingkungan sekitar lah. Nah, akan kita bahas satu-satu masalah-masalah keuangan yang ada di Indonesia tuh ada masalah apa aja gitu. Tapi sebelum itu kita akan lihat survei nasional literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh OJK. Jadi beberapa tahun lalu OJK sudah mensurvei masyarakat Indonesia mengenai indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan. Apa sih maksudnya? Kalau indeks literasi adalah pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk-produk keuangan, sedangkan indeks inklusi keuangan adalah kepemilikan atau punya gitulah terhadap produk-produk keuangan tersebut. Jadi dari survei itu bahwa hanya sekitar 29,66% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi sisanya masih belum gitu kan. Mungkin salah satunya sahabat-sahabat sekalian mungkin ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar ya 14 hari ke depan agar finansial literasi kita terupgrade atau menjadi naik. Nah, yang kedua adalah indeks inklusi keuangan itu ada 67,8% nilai indeks inklusi keuangan di Indonesia. Artinya apa? Banyak orang-orang yang yang memiliki pemahaman literasi keuangan yang kurang baik, tapi mereka memiliki produk keuangan. Akhirnya ya banyak ketipu investasi bodong atau salah membeli asuransi. Bahkan konon katanya 9 dari 10 orang yang membeli asuransi itu salah gitu. Mungkin salah satunya Anda. Ya, kesalahan menentukan kebutuhan asuransi atau inginnya niatnya asuransi tapi di hybrid atau digabung sama investasi sehingga membeli produk unit link gitu kan, atau kita membeli asuransi karena dibujuk temen atau agen dari keluarga dan segala macam. Akhirnya asal beli atau terlihat sesuai dengan kebutuhan kita, ternyata enggak. Sayangnya ini yang menyebabkan 9 dari 10 orang yang membeli polis asuransi itu salah. Jangan sampai sahabat-sahabat sekalian termasuk menjadi salah satu dari 9 itu ya. Kita akan lanjut melihat hasil survei nih. 36% masyarakat menyatakan bisa menghitung bunga angsuran hasil investasi, denda, dan inflasi. Sekitar 49% tujuan keuangan masyarakat Indonesia itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi hampir 50% masyarakat Indonesia ya uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Sekitar 75% masyarakat menggunakan cara menabung untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi mungkin hanya baru 25% yang melek untuk berinvestasi ya untuk mencapai tujuan keuangan. Dan 8% tujuan keuangan masyarakat kita adalah untuk biaya pendidikan anak. Hanya 8% orang yang memikirkan dana pendidikan anak. Nah, kita akan lanjut ke dampak kondisi keuangan pada karyawan. Jadi, jika keuangan bermasalah, apakah akan mempengaruhi kinerja performa dari karyawan apa enggak nih, misalnya dari sahabat-sahabat yang karyawan nih. Jadi, dari PwC 2019 Employee Financial Wellness Survey, bahwa dampak kondisi keuangan pada karyawan itu bisa mempengaruhi diantaranya 32% mempengaruhi kesehatan, 32% mempengaruhi hubungan rumah tangga, 21% mempengaruhi produktivitas saat bekerja, dan 10% mempengaruhi kehadiran di tempat kerja. Nah, masalah ekonomi kita atau masalah ekonomi adalah salah satu dari alasan perceraian terbesar di Indonesia.
Saya akan bahas sedikit ya, mungkin nanti di belakang, bahwa dampak kondisi keuangan pada karyawan tuh bakal seberapa pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan tersebut. Oke, benar nggak sih bahwa dampak keuangan ini akan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan? Gini, saya punya saudara saya udah lama nggak ketemu lah. Suatu saat saya nanya kepada orang tua saya, "Mah, si Om A kemana nih?" gitu kan. "Wah, nggak tahu tuh, buron," katanya. Keluarga juga pada nyariin, HP-nya nggak aktif dan segala macam lah. Kenapa? Iya tuh, dia kayaknya pinjol loh, minjem uang dari aplikasi pinjol, akhirnya udah semua keluarga diteror gitu. Bude itu diteror, om itu diteror gitu. Akhirnya sampai nelpon maki-maki dan segala macem gitu. Akhirnya kita merasa terganggu. Tapi nggak tahu malah si orangnya kemana gitu kan. Wah, sontak kaget kan. Waduh, kasihan banget nih kena pinjol nih, kalau nggak segera disolusikan bakal berpengaruh terhadap, bakal nggak akan selesai lah itu pinjaman, karena kan bunganya gila, hampir ada yang 5% per bulan, ada yang 10%, bahkan gilanya itu ada yang hampir 30% per bulan. Sakit jiwa sih itu. Ini ngalahin dari bunga kartu kredit yang selama ini dianggap paling tinggi. Kartu kredit pun sekitar 3 sampai 4%. Ini hampir 10 kali lipatnya, 30%. Dan ya itu, kalau nggak bayar langsung resikonya tuh resiko kebahagiaan. Gimana nggak keganggu? Kita diteror, atasan kita diteror, istri kita diteror, teman-teman kita diteror. Akhirnya orang-orang yang tadi diteror, akhirnya tuh neror balik kita gitu kan. Itu jadi masalah. Jadi ini balik ke cerita saudara saya, akhirnya, "Mah, nanti kalau ketemu si Om ini bilangin ya dicariin sama Gesa," gitu kan. "Oh iya," gitu. Akhirnya beberapa minggu kemudian Om itu ngubungin gitu kan, tiba-tiba, "Mas, nyariin aku ya, kenapa?" gitu. "Oh, lagi di Jakarta nih, ketemuan yuk." Akhirnya ketemuan. Ya udah, pas ketemuan kaget, ternyata dia udah kurus banget gitu kan, dari terakhir ketemu udah kurus, yang kelihatan lah muka sakit-sakitan. Terus langsung nanya, "Gimana Mas, kok dengar-dengar katanya lagi kena pinjol ya?" Wah, dia langsung sedih gitu, cerita, "Iya nih Mas, utang pinjol gitu kan dari 10 aplikasi kayaknya." Pokoknya pada saat itu hutangnya itu sisa 23 juta dari 10 aplikasi, padahal udah 3 bulan itu udah dicicil terus-terusan, tapi kayak nggak lunas-lunas gitu kan. Padahal saya kayak udah nyicil banyak banget Mas. Oke, dari 23 juta itu katakan 23 juta bunganya aja, kalau tadi ya 10% itu bunganya 2,3 juta per bulan. Sedangkan dia kerja gaji sekitar 4 juta lah, sampai 5 juta gitu kan. Wah, itu buat bayar bunganya aja setengah gajinya. Belum buat bayar pokoknya. Buat bayar pokoknya nyicil sedikit, akhirnya ya udah seumur hidup akan dibudak oleh hutang. Kena ya udah, dia akan kerja terus untuk bayarin bunga hutang, bukan pokoknya, bahkan bayarin bunga hutangnya aja. Ini kalau nggak segera disolusikan, ini akan berdampak. Benar aja cerita. Terus gimana cara solusinya? Ya, saya jadi berjuang keras nih. Bangun jam 4 subuh, habis itu sholat subuh Gojek, habis itu dia kerja, masuk jam 8, pokoknya sampai kantor setengah 8, dia masuk jam 8, nyampe kerja di kantor sampai jam 4. Setelah itu istirahat sebentar, setengah 5, Gojek lagi sampai jam 12 malam. Ini dilakukan hampir 3 bulan gitu. Ya bahkan saking stres, dikejar-kejar, diteror dan segala macam, ya beberapa kali dia harus menjalani operasi yang cukup besar gitu kan. Sakit dia, usus buntu kah atau apa gitu, pokoknya beberapa kali sakit yang sampai harus dioperasi. Waduh, luar biasa kan masalahnya gitu. Padahal ya masalahnya cuma hutang sekitar 20 jutaan aja. Tapi untuk beberapa orang itu akan menjadi masalah yang sangat besar kayak gitu. Dan tadi ini berdampak banget sama kondisi kinerja
dan produktivitas dia di kantor jelas tuh menurun. Apalagi di kantor ketemu atasannya ditanya, gimana utang udah lunas belum? Waduh, itu makin ngedown lagi kan. Gitu. Akhirnya saya kata, gimana nih mas, ini nggak akan selesai-selesai nih. Ya singkat pokoknya dari 23 juta itu sisa 10 juta lah gitu. Wah nggak tahu lagi nih mas gitu kan. Saya juga nggak tahu nih kapan selesainya, padahal saya udah hidup ngirit-ngirit gitu kan. Makan sehari cuman pakai maksimal tuh pakai telur tuh udah mewah, pakai tahu atau tempe sama sayur udah gitu aja gitu kan. Kalau sampai saya berani makan ayam, wah saya udah kayak berdosa banget sama perjuangan saya gitu. Wah, ya udah kan, aduh terus gimana gitu kan. Akhirnya ya udah aku tawarin, yaudah mas aku selesaiin, eh pinjamannya dialihkan aja ntar jadi minjem ke aku, udah nggak usah pakai bunga dan segala macam, yang penting ini harus selesai gitu, soalnya kalau ini nggak selesai mas 1 tahun juga ini bunganya akan terus-terusan gitu kan. Wah langsung ya udah nangis gitu kan katanya. Terus ya udah mas bikin surat pernyataan nggak akan pinjol lagi. Wah dia langsung, wah udah nggak mungkin saya mas gitu, saya udah ngalamin betapa jahatnya, betapa pahitnya pinjaman yang seperti ini, tuh saya nggak akan kejebak lagi lah demi Allah gitu kan, saya nggak akan. Nah ini saya ceritakan di sini tuh buat teman-teman gitu ya, sampai di titik misalnya kita kesulitan sekalipun, jangan lah sekali-kali pergi larikannya ke aplikasi online, karena awalnya gampang tapi akhirnya pasti susah banget tuh, repot banget. Udah banyak lah, beberapa waktu lalu juga ada teman yang info ada pamannya kena 35 juta gitu kan, bunganya per hari 3 juta, bayangin per hari. Gede banget tuh ya, dia lagi nyari pinjaman dan bingung lah seperti itu. Nah ini mumpung nih ya, mungkin ada yang belum gitu kan, atau bahkan udah ada yang terjebak gitu ya, Allahu alam ya, itu mulai kita benahi lah pelan-pelan kayak gitu. Jadi ini salah satu masalah keuangan di Indonesia itu pinjaman online. Nah, masalah berikutnya adalah masalah sandwich generation, masalah keuangan yang ada di Indonesia. Sandwich generation itu apa sih gitu kan? Sandwich kan ini roti, sayuran, ham, daging, baru di atasnya roti lagi. Maksudnya apa ya, kita generasi muda di Indonesia sekarang umur 30 sampai 40 itu terjebak oleh menanggung dua posisi gitu. Maksudnya posisi atas kita menanggung orang tua kita, karena rata-rata orang tua kita tuh tidak menyiapkan pensiunnya dengan baik. Ya dulu kan nggak booming lah finansial planning, rencana keuangan gitu. Jadi banyak sekali orang tua yang nggak menyiapkan masa pensiunnya dengan baik, sehingga seolah-olah bergantung pada kita sebagai anak-anaknya. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus menanggung beban atau menanggung tanggungan anak-anak kita. Kita punya anak butuh makan, anak butuh sekolah, nah itu. Jadi dalam satu waktu kita harus menanggung dua generasi. Nah ini yang dimaksud dengan sandwich generation. Ya mungkin untuk generasi kita ya udah terlanjur lah. Jadi akhirnya diikhtiarkan aja atau diniatkan aja ini menjadi ladang ibadah dan menolong keluarga. Niatkan ibadah, membalas budi orang tua, dan berinvestasi pada anak. Bahwa ya udah sih, harta kan salah satunya itu yang akan kita pakai, akan kita harta yang akan dikasih gitu kan, atau yang nanti harta akan dipertanggungjawabkan. Salah satu pertanggungjawaban baik kan bahwa kita sudah menggunakannya dengan baik, misalnya tadi ke orang tua, atau kita mendidik anak kita dengan benar gitu. Nah ini menjadi pelajaran juga buat kita, atau sinyal bahwa kita jangan menjadi beban anak kita ketika nanti kita pensiun. Jadi ntar kita umur 50 tahun atau 60 tahun kita udah nggak produktif, kita udah nggak kerja, jangan sampai kita menjadi beban buat anak-anak kita nanti. Kita harus untuk sehari-hari, bahkan pengeluaran kita harus meminta ke anak kita gitu kan, merepotkan. Jangan menjadi pokok lah. Kalau sekunder misalnya anak ngasih ya bagus gitu, tapi sampai kita bergantung sih jangan. Makanya yuk dari sekarang kita rencanakan keuangan kita rapihin keuangan kita, dan kita persiapkan dana masa tua kita gitu. Jadi
ketika nanti kita sudah tua, kita sudah pensiun, kita udah punya tabungan sendiri nih yang bisa kita gunakan untuk menjalani sisa masa pensiun kita sampai mungkin sampai nanti life expectancy gitu ya, umur harapan hidup atau sampai kita meninggal nanti gitu. Bahkan lebih besar lagi yang kita siapkan bukan sekedar masa pensiun kita, tapi kita menyiapkan legacy atau warisan yang akan kita gunakan untuk ya membagi atau mewariskan kepada anak dan keturunan, atau bahkan kita berwakaf, mewariskan masjid, mewariskan tanah, mewariskan bisnis yang nanti ketika kita meninggal itu akan menjadi amal jariah kita yang terus mengalir. Kurang lebih seperti itu untuk sandwich generation. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang siklus atau kejadian penting di kehidupan kita. Dari siklus kita nerima duit dari orang tua gitu kan, sampai akhirnya kita siklus memproduksi duit untuk diri kita, bahkan sampai akhirnya siklus kita memproduksi duit untuk anak dan keturunan kita. Jadi dari awal kita lahir jelas kita butuh biaya ya, dana, terus masuk sekolah. Nah, masuk sekolah mungkin kita dibiayai sampai SMA kah atau sampai kuliah gitu kan sama orang tua kita. Setelah itu kita dapat kerja. Nah, setelah dapat kerja, dapat gaji, kita udah lepas tuh ibaratnya dari tanggungan atau gantungan orang tua. Jadi kita berdiri sendiri tuh. Apa yang kita dapat itu yang akan menjadi apa yang akan kita keluarkan. Dapat kerja, dapat duit, biasanya nih ya, itu orang langsung jadi OKB, orang kaya baru. Gimana maksudnya gini, dia dari kuliah misalnya kita ekonominya pas-pasan, kuliah biasanya kan identik dengan makan susah, terus makan Indomie dan segala macam. Tiba-tiba kita kerja, boom, kita dapat penghasilan pertama kita dapat uang bulanan, nggak tahu 5 juta, 7 juta atau 10 juta, wah langsung tuh kita pertama langsung seolah-olah buka puasa, wah langsung cicil HP bagus, beli HP yang bermerek. Wah dulu kan mungkin HP-nya yang pecah-pecah atau jadul gitu kan, sekarang HP yang iPhone kah atau Samsung Galaxy gitu kan misalnya. Setelah itu habitnya apa? Makan. Udah kita cobain semua wisata kuliner yang ada di kota kita gitu, bahkan kita berusaha traveling segala macam untuk keluar gitu ya, travel keluar buat nyobain makanan di Jogja, makanan di Balikpapan, di Makassar dan lain-lain. Yaitu, dan yang ketiga ya travel, itu kita menghamburkan banyak uang untuk entertain. Ini siklus yang biasa sih ya, maksudnya emang yang wajar ya, makanya harusnya dari kita dipersiapkan bahwa ini jangan sampai kita ngikuti arus gitu yang kayak gitu. Kenapa? Karena arusnya ini bakal sama aja sampai di titik tertentu. Misalnya kita mau nikah, wah itu ketika udah kita mau nikah, kita lihat wah ternyata semua gaji kita nguap aja, nggak ada yang jadi aset gitu kan, semuanya hilang aja begitu. Jadi ntar kebingungan lah gitu, wah buat nikah gimana nih, akhirnya mulai ngumpulin lagi kah, atau akhirnya nikah telat gitu kan, atau bahkan nikah minjem sana sini ya, seperti itu ya. Tadi misalnya kerja, habis itu nikah, habis itu nikah juga butuh biaya, butuh untuk akad, untuk resepsi kan, terus untuk 1 tahun pertama misalnya untuk sewa rumah gitu kan, untuk sewa tempat tinggal, kendaraan, terus kita persiapan anak lahir, terus persiapan persalinan, kehamilan, wah itu butuh biaya, dan bahkan sampai mungkin nanti beli rumah juga. Jadi hampir setiap siklus kehidupan kita itu memerlukan dana. Terkadang di pos-pos tertentu dananya nggak kecil. Kayak menikah nggak kecil, beli kendaraan nggak kecil, beli rumah nggak kecil, anak lahiran nggak kecil. Dan setiap pos ini harus kita persiapkan. Dan persiapannya dari kapan? Ya dari sekarang. Semakin cepat semakin bagus gitu. Jangan sampai nanti udah hamin 1 tahun atau hamin berapa bulan baru kejadian nih. Waduh, udah mepet nih gitu kan. Akhirnya
kita kewalahan, ujungnya apa? Ya udah minjem sana sini untuk nalangin kebutuhan kita yang sebenarnya udah bisa kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Yang berikutnya adalah kesalahan mindset milenial akan keuangan. Itu ada dua sih, ada YOLO dan FOMO. YOLO itu paham atau aliran orang-orang yang menganggap atau memegang you only live once gitu. Jadi kita tuh hidup sekali gitu. Ya udah, senang-senang aja. Masa muda tuh cuma sekali, ya udah happy-happy aja, enjoy aja gitu. Nah, ini akhirnya paham yang ngebuat orang tuh jadinya entertain. Kejarannya experience gitu. Hobinya jalan-jalan, wisata kuliner, mencoba sesuatu yang baru. Yang semuanya itu ya butuh duit dan semuanya jelas akan ngabis-ngabisin duit lah di masa muda. Ini salah satu yang membuat anak muda itu atau milenial itu hampir nggak punya tabungan gitu ya. Ya semuanya habis, dapat gaji habis untuk segala macem lah, dari tadi experience di kepemilikan handphone atau jalan-jalannya, nonton filmnya, langganan aplikasinya, ya yang semacam-semacam itu. Yang kedua adalah FOMO, fear of missing out. Jadi kayak ketakutan untuk nggak ngikutin tren gitu ya, nggak hype beast atau ketakutan ketinggalan zaman. Ini rada aneh sih, wah kok ada yang mikir gini ya, tapi beneran kejadian di generasi milenial sekarang tuh banyak yang kejadian kayak gitu, ketakutan ketinggalan nyobain kue kekinian atau kue artis gitu kan. Akhirnya orang-orang pada ngantri, ada makanan di mana buka ngetren, pada ikut-ikutan ngantri, ya seperti itulah. Bahkan yang sering sih ya, itu kayak peluncuran iPhone gitu ya. Kebetulan tahun lalu iPhone Pro Max yang 11 keluar, gue lagi di Singapura dan ya gue pas hari itu besoknya peluncuran. Ya pas lagi lewat jalan Orchard ngelihat, wah ini orang udah pada ngantri gitu ya, padahal besok pembukaannya peluncurannya gitu, tapi udah mulai ngantri H-1-nya gitu. Bahkan mereka udah siap-siap nginep di situ. Ya yang begitu-gitu dah. Dalam hati buat apaan gitu ya? Tinggal nunggu 2 bulan 3 bulan itu kan bakal keluar gitu. Ya tapi ya itu, paham yang mereka anut tuh. Ya kita harus jadi yang pertama untuk memiliki ini gitu kan. Ya kadang nggak kepikiran sih buat gua. Ya berikutnya adalah masalah yang tadi sempat kita bahas ya, hutang, pinjol, kartu kredit gitu kan. Nah dulu masalah banyak orang kartu kredit gitu, karena gampang banget sih kita punya kartu kredit, punya limit tertentu, seolah-olah kita mempunyai dana segitu, dana sesuai limit kita yang bisa kita pakai. Katakan limitnya 20 juta atau 30 juta gitu kan, seolah-olah kita mempunyai dana itu. Bahkan kalau kurang ya orang punya 2 kartu, 3 kartu, 20 juta dikali 3 kartu seolah-olah punya 60 juta. Ini jebakan banget sih kalau kita nggak bisa atau nggak wise, bijak dalam memakainya. Ini godaan banget gitu. Saya sendiri pernah menolak ditawarin kartu kredit dengan limit 700 juta waktu itu. Wah gede banget ya, beli mobil aja udah bisa pakai kartu kredit gitu kan. Tapi ya karena saat itu takut nggak bisa bijak dalam menggunakannya, ya udah lebih baik ditolak aja kartu kreditnya. Ya kurang lebih begitu sih. Nah saya ada cerita nih ya, karyawan saya sih pernah ada yang terjebak kartu kredit. Kalau pinjol kan tadi parah tuh ya, sampai bunganya 10%-an lah, bahkan 30%. Nah kartu kredit ini cuman sekitar 3-4%, tapi rata-rata 4% sebulan. Jadi teman saya ini, karyawan saya ini gajinya kalau nggak salah 8 juta, 8 atau 10 ya, 8 lah mungkin ya. Cicilan kartu kreditnya 40 juta, jadi hampir setiap bulan tuh, cicilan tagihan ya, tagihan kartu kredit 40 juta. Jadi dia memenuhi kebutuhan hidupnya, belanja-belanja itu dari kartu kredit gitu, gesek, tahu-tahu kaget udah 40 juta, udah 40 juta, udah pusing tuh. Kenapa pusing? Pertama, kartu kredit itu harus setiap bulan tuh minimal 10% cicilan.
Jadi katakan 40 juta, berarti dia minimal 4 juta tuh. Minimal 4 juta buat cicilan pokoknya. Dan bunganya 4%. 4% dikali 40 juta 1,6. Jadi 4 juta tambah 1,6, 5,6 juta per bulan dia harus bayar untuk cicilan kartu kredit aja, bunga dan pokok. Padahal tadi gaji dia 10 juta gitu kan. Jadi ya sisa setengahnya aja, setengah kurang bahkan untuk hidup. Belum buat sewa kosan, buat makan dan lain-lain. Ini bisa terjadi 2 tahun 3 tahun gitu. Akhirnya orang gajinya lumayan 10 juta tapi karena kejebak kartu kredit akhirnya itu nggak selesai-selesai tuh, bahkan 2 tahun 3 tahun 5 tahun mungkin. Dia udah nyicil 2 tahun aja kayak ini nggak lunas-lunas gitu ya. Ya ini jebakan kartu kredit gitu. Ya solusinya gimana kalau udah terlanjur di dalam gitu ya. Ya pertama ya hubungin keluarga terdekat gitu ya, ngajuin pinjaman yang lunak, soft loan yang meringankan ya, tapi habis itu ikhtiar untuk nyicil gitu ya. Yang kedua ya mungkin buang ego kita, jual apa yang bisa kita jual. Ada motor ya jual aja, atau mobil misalnya dijual untuk segera menyelesaikan hutang pinjol atau hutang kartu kredit yang seperti ini. Karena kalau ini nggak segera diselesaikan nggak akan selesai gitu, akan selesainya lama dan ujungnya kita bisa bayar bunga itu berkali-kali lipat dari pokok yang kita terima, kurang lebih seperti itu. Lanjutnya masalah penipuan investasi. Nah ini salah satu yang sering nih, mungkin banyak ya dengar teman ketipu investasi atau penipuan investasi bodong gitu ya. Ini bisa dari dua hal sih. Pertama emang lembaganya emang niat gitu ya bikin nipu investasi, jadi investasi itu kedok buat penipuan, atau emang sebenarnya itu investasi di bisnis tapi bisnisnya karena keadaan akhirnya bangkrut atau merugi gitu kan. Kalau yang kedua ya namanya resiko bisnis ya, karena bisnis kan nggak hanya untung tapi bisa rugi. Tapi yang pertama ini yang harus kita jeli gitu. Hampir setiap tahun ya ada produk-produk investasi yang muncul yang menelan banyak korban. Kayak mungkin terbaru di bulan September kemarin yaitu ada JB Union, ada Alimama gitu kan. Wah banyak tuh orang-orang yang ngerasa ketipu. Atau ketipu investasi di koperasi gitu ya. Sering dengar kan ada yang sampai ratusan miliar gitu kan. Jadi kayak hampir setiap tahun ada lah judul-judul penipuan investasi, dan ini kita harus segera bentengi diri kita dengan ilmu investasi sehingga kita bisa terhindar tuh dari penipuan-penipuan investasi seperti itu. Kan sayang banget ya, atau bahkan sedih gitu, kita udah ngumpulin duit 10 juta, 50 juta, 100 juta selama bertahun-tahun misalnya, akhirnya udah punya duit cash tapi akhirnya diajak teman investasi, diajak ditawarin orang atau bahkan keluarga terdekat gitu kan, ternyata investasinya bodong atau ketipu kita investasi, duitnya hilang. Gimana tuh, udah perjuangan bertahun-tahun ngumpulin akhirnya hilang, sedih banget kan ya. Kalau nggak ada ilmunya udah mending ditabung aja atau ditaruh di bawah bantal gitu ya, dibanding kita harus investasikan ke tempat yang nggak jelas. Saya ada punya cerita nih ya tentang ini nih ya, investasi. Suatu saat pernah kita nongkrong komunitas. Jadi komunitas nongkrong ngobrol-ngobrol, ada ibu-ibu, emak-emak lah ya, masih muda sih, datang curhat dia. Gitu. Jadi kurang lebih gini ceritanya. Si ibu ini ya baru ditinggal suami gitu ya, meninggal. Terus akhirnya mewarisi uang yang lumayan lah, mungkin ada 1,5 miliar lebih lah kayak gitu. Nah dia bingung nih 1,5 miliar ini, dia mungkin gagap kali ya, baru megang duit gede gitu ya kan, selama ini mungkin suaminya 1,5 miliar, takut uangnya ngendap gitu ya, akhirnya diinvestasikan. Dan ini investasikannya bukan 1 atau 2, 6 tempat, dan semuanya itu di bisnis gitu ya, atau di portofolio dengan risiko yang sangat tinggi. Kenapa nggak ke emas atau reksadana atau saham mungkin ya, tapi ini yang langsung ke bisnis, ke project gitu, 6-6-nya. Dan dari 6 itu yang berhasil 0,
semuanya gagal, semuanya, bahkan ada yang duitnya diambil pengelola, akhirnya nggak jalan tuh bisnis, jadi kayak lebih ketipu gitu ya. Wah, macem-macem lah, ada yang ke restoran, ada yang ke pertambangan, ada yang ke jualan online gitu kan, ada yang ke tanah. Akhirnya ya itu buat dia tuh ya sedih gitu ya. Ada uang 1,5 langsung hilang tuh ke semua tempat gitu ya. Udah capek-capek ibaratnya, suaminya ya mungkin nyiapin gitu ya, ngumpulin segala macem, hilang. Akhirnya sekarang ya dia terpaksa jualan makanan lewat online, karena dari sekitar sebanyak itu duitnya sedikit banget yang balik kayak gitu ya. Dari situ siapa yang salah? Yang jelas yang pertama yang salah ya si emak-emak itu, terus ibu-ibu itu ya, udah tahu nggak tahu investasi, malah invest gitu kan. Ya kalau nggak tahu ya nggak usah invest dulu lah, nabung aja udah, nabung atau deposito gitu kan. Atau beli emas lah yang paling gampang, daripada maksa investasi di project lagi atau bisnis. Ya ya itu sih, nggak bisa nyalain orang lain juga gitu. Kalau kita sebagai penentunya kita bilang no atas semua tawaran itu, ya kita pasti bakal no. Ini buat pelajaran teman-teman semua gitu ya, buat sahabat-sahabat semua. Jika nggak ada ilmunya ya tahan dulu, jangan investasi, jangan tergiur bujukan bahkan dari teman, keluarga dan lain-lain. Pastikan segala kebijakan investasi kita itu dari pemahaman yang utuh atas resiko dan benefit yang akan kita terima dari investasi itu. Oke, berikutnya saya akan bahas tentang dampak tidak merencanakan keuangan sejak muda. Jadi kalau sahabat-sahabat semua sekarang akhirnya memutuskan ya udahlah hidup begini aja gitu kan, let it flow, nggak usah pakai perencanaan dan segala macam, ngikuti alur. Ya tadi ujungnya bakal jadi ke, misalnya kita punya duit, kita bakal kena masalah penipuan, kita salah beli asuransi atau produk keuangan, atau kalau kita nggak punya duit, akhirnya kita akan terjebak di utang kartu kredit, bahkan parahnya kita akan terjebak di pinjol yang kita nggak akan bisa keluar dari jeratan ribanya gitu kan, atau jeratan bunganya yang berbunga terus. Itu pilihan ada di kita gitu. Kalau bisa sih kita azamkan diri saat ini, setidaknya selesaikan e-course kelas winplan.com ini sampai 15 hari ke depan. Habis itu mulai merencanakan keuangan dengan baik, sehingga kita nggak perlu nanti akan merasakan dampak-dampak keuangan atas kebodohan kita mempunyai financial literacy yang rendah gitu ya. Mungkin nanti kita akhirnya nggak bisa menyekolahkan anak kita di tempat yang baik, atau kita nggak bisa memiliki kendaraan yang baik, memiliki rumah yang baik, atau bahkan kita tidak punya dana pensiun di hari tua kita. Sehingga apa? Sehingga walaupun kita umur 60 tahun kita masih masih bekerja, masih jualan atau masih dagang buat nyari duit buat ngehidupin kita ya, karena mungkin anak-anak kita juga mempunyai masalah ekonomi yang sama. Oke, saya rasa untuk materi hari kedua ini saya cukupkan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk menuliskan. Yang pertama, tuliskan atau sebutkan 10 dampak positif apa yang akan terjadi pada teman-teman jika teman-teman mulai merencanakan keuangan dengan baik. Nah, itu ditulis tuh 10. Dipaksa ya 10 ya. Biar akhirnya kita mungkin yang ke-7, 8, 9 tuh mikirnya rada dalam gitu, akhirnya biar bisa keluar. Yang kedua, sebutkan 10 dampak negatif apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai perencanaan keuangan. Ini dampak baik, dampak positif dan dampak negatif. Ini dipaksakan terisi semua 10. Bisa dilihat di Excel yang sudah dikirim ya. Segitu dulu. Jika ada yang ingin bertanya silakan cantumkan di komen, atau jika ada yang rada private bisa langsung kontak ke DM ke saya gitu ya. Jangan lupa tugasnya, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.